Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah penulisan picture. Sebetulnya kita sudah sudah memahami, bisa membedakan apa picture itu dan apa artikel. Bahkan kalau dua-duanya disuguhkan juga, yang satu picture, tulisan picture, yang satu artikel, teman-teman saya yakin sudah bisa membedakan. Cuman yang sulitnya itu mungkin praktek menulis picture saja atau membuat artikel. Teman-teman sekalian, bahwa picture ini adalah tulisan atau berita, laporan dari satu peristiwa, tetapi dikemas dalam bahasa yang naratif, bercerita, diceritakan, mengandung unsur sastra, atau bahkan dalam penuturannya seperti membuat novel ataupun cerpen. Walaupun demikian, bahwa harus kita ingat bahwa picture ini adalah bukan yang fiktif, dan juga boleh melibatkan emosi penulisnya, boleh melibatkan emosi si penulis ini terlibat di dalamnya, tetapi tentu menghilangkan juga unsur subjektivitas. Unsur subjektivitas ini adalah penilaian pribadi yang belum terkonfirmasi dengan faktanya. Nah, dari judulnya saja, picture sudah berbeda dengan artikel. Kalau artikel biasanya menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat baku, kalimat-kalimat objektif, atau kalimat-kalimat konkret gitu. Berbeda dengan picture. Picture itu menggunakan istilah-istilah atau kalimat-kalimat naratif, kalimat penuturan. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai apa itu judul. Judul, jangan-jangan pada beberapa kesempatan teman-teman menjadi tidak paham judul apa, topik itu apa gitu ya. Sebetulnya materi ini sudah disampaikan dalam perkuliahan online, tapi jangan-jangan saya hanya menyampaikan saja di WA selainnya, tetapi tidak dijelaskan. Teman-teman sekalian, judul adalah nama yang dipakai untuk sebuah picture atau artikel, buku, bab yang ada di dalam buku, berita, dan lain-lain. Jadi judul itu tulisan yang berada di atas tulisannya itu. Biasanya dicetak besar, judul. Misalnya, saya sering mencontohkan begini. Misalkan, ketika harga bawang menurun, harga bawang lebih pedih daripada aromanya. Misalkan. Atau harga bawang lebih pedih dari aromanya. Itu menggambarkan bahwa ingin menceritakan sebetulnya adalah harga bawang mahal. Harga bawang murah misalkan. Dan petani menangis. Gitu. Makanya harga bawang lebih pedih daripada aromanya. Kan kalau aroma bawang dicium atau dekat dengan muka, itu kita suka ada air mata. Tetapi ini bawangnya tidak dikupas, tetapi air matanya ada karena bawang itu, karena harganya. Bayangkan misalkan petani yang menanam bawang merah misalnya, bawang merah, kemudian dia beli benihnya misalkan 10.000, tiba-tiba ia tanam, ia pupuk, ia pekerjakan orang, pas begitu panen harganya jadi 4.000, ya menangislah petani itu. Nah, dengan dikemas, atau kemarin ada teman kalian yang membuat tugas yang menurut saya sudah bagus judul picture-nya. Judul picture tentang bencana banjir bandang di NTT misalnya. Dia menulis judulnya itu Air Mata dari Timur. Nah, Air Mata dari Timur. Ini human interest. Bagaimana ada sebuah peristiwa bencana alam, banjir bandang di Nusa Tenggara Timur, kemudian dia potret, dia ceritakan itu dalam sebuah picture dengan judul Air Mata dari Timur. Apa itu? Kemudian dia bikin lead-nya juga, lead-nya juga sangat bagus. Paragraf pertama sangat bagus. Karena paragraf pertama itu adalah menggambarkan semacam outline. Outline yang kemudian akan dibahas di paragraf berikutnya. Misalkan ketika dia berbicara waktu itu sekitar pukul 4 dini hari misalkan, telah terjadi banjir bandang nih. Itu paragraf pertama, kemudian di paragraf kedua menceritakan tentang kapan banjir itu terjadi. Nah, banjir bandang di NTT atau Nusa Tenggara Timur itu terjadi pada pukul 4 pagi hari misalkan. Ya, jadi di paragraf pertama itu kemudian menjadi dibahas dalam kalimat pertama di paragraf pertama, kemudian dibahas menjadi bahasan di paragraf kedua. Maksudnya begitu. Nah, judul ini itu harus menarik. Kenapa? Karena agar orang ketika melihat tulisan kita itu ingin ada hasrat membaca.
Karena Pitcher ini adalah sebagai karya jurnalistik yang melayani para pembaca, melayani para audien yang bosan atau merasa ada efek banalitas. Banalitas itu efek tidak terefek oleh informasi yang dituliskan. Berita tentang pertarungan, perampokan, berita tentang pencurian, berita tentang perkelahian dan lain-lain. Wah, sudah jengah lah, nggak dibaca, dilewat. Gitu. Ya buka halaman yang lain kalau di koran, kemudian menemukan cerpen. Nah, misalkan ketika di depannya ada kerusuhan, huru-hara dan lain-lain, berita-berita tentang kerusuhan, berita tentang huru-hara, tiba-tiba dia buka lembaran berikutnya ada berita atau ada tulisan yang judulnya itu adalah Dua Tengkorak Kepala. Nah, ini kan menarik. Ini menjadi apa dua tengkorak kepala? Ternyata isinya adalah ada pembunuhan di suatu tempat, kemudian mayatnya dibuang ke sungai, beberapa hari kemudian ditemukan bahwa tengkorak itu adalah ternyata dari pembunuhan si A dan si B yang sudah terjadi sekian bulan sekali. Diangkat menjadi sebuah berita, sebuah informasi, tetapi menghindari aktualitas, menghindari kekiniannya. Karena sudah kejadian beberapa bulan yang lalu, tapi kemudian kita angkat menjadi cerita Dua Tengkorak Kepala. Jadi menjadi menarik. Di dalam sebuah tulisan, baik picture, artikel ataupun apa, juga sering disebut sebagai kepala tulisan judul ini. Judul ini kepala tulisan. Ada lead, ada paragraf pertama atau paragraf utama. Paragraf pertama itu adalah lead namanya. Ada juga kepala tulisan atau kepala. Judul itu juga sering disebut sebagai sebagai kepala tulisan. Selain itu ada yang mendefinisikan judul adalah lukisan singkat atau suatu artikel atau disebut juga miniatur dari sebuah bahasan. Jadi kalau kita berbicara tentang misalkan judul artikel cara mudah, karena picture itu juga ada picture tips ya, picture picture yang berisi tentang kiat atau cara-cara membuat sesuatu. Misalkan cara membuat keripik tempe setipis ATM atau renyahnya keripik tempe renyahnya keripik tempe misalkan. Keripik tempe setipis ATM itu kan menarik, banyak ada keripik tempe setipis ATM. Kemudian renyahnya keripik tempe buatan si Anu misalnya. Nah, itu kan kemudian di dalamnya diuraikan untuk membuat keripik tempe yang tipis dan renyah diperlukan resep-resep sebagai berikut, cara motongnya, cara mencucinya, cara nyelupin dia ke bumbu dan lain sebagainya. Teman-teman sekalian, apa bedanya judul dengan topik? Topik adalah intisari atau pokok pikiran yang menjadi pembahasan. Sementara judul adalah kalimat yang dijadikan headline atau kepala tulisan agar lebih menarik dan membuat penasaran. Topik ini adalah intisari atau pokok pikiran yang menjadi pembahasan, sementara judul adalah kalimat yang dijadikan sebagai headline atau kepala tulisan agar lebih menarik dan membuat penasaran. Jadi membuat judul itu harus membuat orang penasaran. Ini apa nih? Air mata dari timur. Apa maksudnya? Kan sementara topik itu intisari bahasanya, tentang bencana banjir. Hari ini kita akan menyampaikan, mereport, mempublikasi tentang bencana banjir di NTT. Selanjutnya adalah pemilihan judul dan topik. Pemilihan topik harus ditentukan sebelum memulai menulis. Sedangkan judul bisa dibuat sebelum atau sesudah tulisan itu jadi. Ini bedanya. Kalau topik kan harus kita fokus. Kita harus fokus. Harus kita ngomongin apa nih? Hari ini kita ngomongin apa? Tentukan topiknya gitu. Dalam menulis kita nulis. Topiknya misalnya kita akan membahas tentang banjir bandang di NTT. Judulnya belum ketemu, apakah banjir bandang di NTT, atau banjir bandang di Indonesia bagian timur, atau banjir bandang di wilayah kekuasaan Victor Lake Sodat, atau segala. Itu judulnya belum ada. Tetapi kita sudah tentukan topiknya. Topiknya adalah kita akan menulis, kita akan menyampaikan, kita akan menginformasikan mengenai peristiwa banjir bandang di Nusa Tenggara Timur. Perkara judulnya belum ketemu, ya kita nanti. Nah, itu bedanya judul dengan topik. Jadi topik itu harus ditentukan sebelum mulai menulis. Misalnya kita misalkan akan ceramah nih. Ceramahnya apa yang kita sampaikan gitu. Bahkan dalam ceramah itu nggak ada judul juga nggak apa-apa. Misalkan tidak harus juga disebut hadirin rahimakumullah. Hari ini kita akan judul ceramah saya ini adalah judulnya adalah
durhaka kepada kedua orang tua, kan disebut juga begitu. Tapi topiknya sudah kita tentukan bahwa hari ini kita akan menyampaikan tentang bagaimana perbuatan yang dianggap durhaka kepada orang tua. Kita sudah siapkan dalilnya, argumentasinya, kasusnya, definisi contohnya, definisi etimologisnya, definisi terminologisnya, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi bahwa pemilihan topik harus ditentukan sebelum menulis dimulai. Sedangkan judul bisa dibuat sesudah tulisan itu jadi atau setelah selesai menulis. Bagi penulis yang sudah berpengalaman, pemilihan judul seringkali dilakukan setelah karya tulisnya jadi. Dia menentukan topiknya tentang apa, temanya tentang apa, kemudian baru dia berpikir, ini judul yang menarik ini begini nih. Ya, itu bedanya judul dengan topik. Kalaupun dibuat sebelum menulis, tidak jarang penulis merasa perlu untuk mempertimbangkannya kembali dan merubahnya. Nah, kita judulnya itu gede. Misalnya judulnya ditulis menaklukkan kecemasan dalam berkomunikasi. Nah, artikel misalkan kita menaklukkan kecemasan dalam berkomunikasi. Nah, kita merasa bahwa judul itu kurang pas, menaklukkan. Kenapa menaklukkan? Misalkan bisa jadi berubah pikiran, mengendalikan rasa cemas saat kita berkomunikasi. Bisa begitu. Teman-teman sekalian, topik dan judul memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sebuah tulisan. Topik penting untuk membuat rumusan pokok pikiran selama proses menulis. Jadi sebelum itu dirumuskan dulu. Judul juga penting karena dijadikan sebagai headline, terutama saat disuguhkan kepada pembaca. Judul itu menjadi identitas, menjadi eksistensi dasar. Nah, menjadi eksistensi dasar. Ketika kita menulis tentang tips membuat keripik tempe yang tipis, itu menjadi identitas dasar bahwa tulisan ini adalah seputar membuat keripik tempe. Tulisan ini seputar bencana di NTT. Tulisan ini seputar huru-hara Partai Demokrat misalnya. Selanjutnya, fungsi dan manfaat judul. Yang pertama, fungsi judul itu adalah menarik perhatian pembaca. Orang yang menunggu informasi tentang bagaimana kelanjutannya Muswilub Demokrat, mereka akan mencari judul berita yang isinya ada tentang KLB Demokrat. Di media manapun, fungsi pertama dari judul adalah menarik perhatian para pembaca. Sebab judul akan memuat kata-kata yang biasanya akan membuat pembaca tertarik untuk membaca lebih detail mengenai tulisan tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, judul juga berfungsi dan bermanfaat untuk memicu pembaca. Pemicu untuk membaca. Judul sendiri biasanya tidak memberikan kesimpulan dalam tulisan. Oleh karena itu, judul bisa menjadi pemicu untuk membaca tulisan tersebut. Dengan melihat judulnya, maka hasrat untuk membaca muncul. Hasrat untuk membaca tumbuh. Jadi teman-teman sekalian kalau membuat judul berita, judul tulisan, pertimbangkan bahwa judul itu menarik. Ada unsur yang bisa jadi subjektif, tetapi menarik orang. Ketika disuguhkan kayak tadi, air mata dari timur, ada unsur kemenarikannya. Ada apa air mata dari timur? Emangnya air mata palid gitu, datang atau kumaha gitu kan? Gimana? Ternyata dia berbicara tentang kesedihan orang Indonesia Timur, NTT, Nusa Tenggara Timur yang dilanda bencana banjir. Kemudian pemadatan isi tulisan. Judul juga bisa mewakili tulisan. Misalnya kita akan menyebut tadi judulnya adalah tips membuat keripik tempe tipis dan renyah. Kata kuncinya adalah tipis dan renyah. Keripik tempe tipis dan renyah itu kata kuncinya. Keripik tempe itu apa? Disebutkan kenapa tempe itu bisa dikeripik, apa saja yang bisa dikeripik, kenapa disebut keripik. Segala macam. Kemudian tipisnya cara memotongnya, kemudian renyahnya menambahkan bumbu apa supaya hadir kerenyahannya segala macam. Nah, itu adalah pemadatan isi tulisan. Judul itu kan ya ada kata kuncinya. Jadi ketika ada kata kunci itu misalkan tadi membuat keripik tempe tipis dan renyah. Kata kuncinya keripik tempe tipis renyah. Semua sudah ada di judul. Tips membuat keripik tempe tipis dan renyah. Ini feature tips.
picture tentang bagaimana menghadirkan cara-cara atau kiat-kiat. Teman-teman sekalian yang alhamdulillah pada hari ini berbahagia. Yang kedua, yang keempat malah menggambarkan isi tulisan. Jadi judul biasanya hanya ditulis dengan kata-kata yang sedikit dan fungsinya ialah untuk menggambarkan secara keseluruhan dari apa yang ditulis dalam tulisan tersebut. Jadi judul itu ya menggambarkan isi tulisan. Kalau isinya tentang membuat keripik tempe, masa ngomongin keripik sampe misalkan, masa ngomongin kejadian kecelakaan di Jalan Benjongsoang, tidak mungkin. Pasti ngomongnya adalah urusan keripik tempe sampai detil. Tempe kayak jenis ada jenis tempe yang ketika dibuat dia akan berupa warnanya putih, ada juga yang warnanya kekuning-kuningan dan lain sebagainya. Itu pasti detil. Jadi menggambarkan isi tulisan. Tulisannya itu ya harus judul itu menggambarkan isi tulisan. Judulnya keripik tempe, ya di dalamnya adalah pengetahuan seputar keripik tempe atau tentang tempe itu sendiri. Kemudian judul itu juga sebagai bagian awal dalam tulisan. Fungsi judul dalam sebuah tulisan sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu sebagai bagian awal dari sebuah tulisan. Judul akan dituliskan di bagian teratas dan biasanya menggunakan huruf yang lebih besar. Jadi judul itu kan lebih besar, ditulisnya lebih besar. Kemudian pasti dia berbicara tentang sesuatu yang sebuah tulisan sebenarnya sudah sangat jelas, yaitu sebagai bagian awal dari sebuah tulisan. Tidak mungkin judul ditulis di bawah. Artikel atau picture itu paragraf pertama tidak ada judulnya. Nah, nanti judulnya di bawah. Oh, kata penulis itu, saya lupa. Judulnya ini adalah mencari nafkah di masa pandemi. Ngomongin masalah pandemi, masalah sulitnya ekonomi, panjang lebar, judulnya tidak ditulis di atas, ditulis di bawah. Oke, saya lupa tulisan ini judul, kan nggak mungkin seperti itu. Kemudian memudahkan dalam pencarian. Nah, apalagi sekarang kan musim ini informasi kita disuplai oleh pemberitaan digital. Di digital itu kan kita langsung cari judulnya. Kalau kita ingin tahu tentang Partai Demokrat, perkembangan kongres, perkembangan musyawarah kongres luar biasa segala macam, dan yang terjadi di Demokrat misalnya hari ini, kita cari aja kata kuncinya, misalkan Prahara Partai Demokrat, keluar tuh. Nah, karena kita pernah membaca ada judul berita Prahara Partai Demokrat, maka akan kesinambungan tuh. Ketika kita tulis Prahara Partai Demokrat, maka yang muncul ada berita-berita seputar Demokrat yang sedang kisruh berkonflik. Kemudian menggambarkan topik feature. Jadi judul itu juga menggambarkan topik, karena topik itu kan saya tadi kembali bahwa ketika kita membahas tentang keripik, maka tentu topiknya adalah pembahasannya adalah tentang seputar keripik. Mungkin ketika kita belajar menceritakan tentang keripik, judulnya tentang keripik tempe, tiba-tiba kita membicarakan kereta api misalkan. Itu sangat tidak mungkin. Next, kemudian cara membuat judul yang menarik. Pertama, menggunakan kata-kata yang logis secara umum, masuk akal, dapat dimengerti, dapat dipahami, gitu. Tidak punya judul pakai kapan, tidak mungkin. Tapi menggunakan kata-kata yang logis secara umum, yang dapat diterima, yang langsung dimengerti judul ini. Misalnya bawang, orang sudah tahu. Misalkan air mata, orang sudah tahu air mata itu tandanya menangis, kan itu logis gitu. Kemudian memulai judul dengan menggunakan angka. Nah, boleh judul yang menarik itu dengan angka. Misalnya, kalau beritanya sudah lama, misalkan tentang tsunami Aceh tahun 2004, misalkan, 15.000 orang meninggal sia-sia. Atau 15.000 orang meninggal secara bersamaan. Orang itu angka disebut. Angkanya disebut. 15.000 orang, atau 5.000 orang, atau berapa orang, atau 500.000 orang meninggal secara bersamaan. Kan sudah menarik. Apa nih? Kejadian apa gitu? Ada 500.000 orang meninggal secara bersamaan. Apakah dia terjatuh dari lantai sebuah mal secara bersama-sama karena mallnya ambruk misalnya, atau apa? Kemudian panjang judul maksimal 60 karakter. Ya, jangan juga panjang. Jangan panjang menulis judul itu. Misalnya terpilihlah ketua Hima Persis atau ketua himpunan mahasiswa. Ditulis panjang judul itu, misalkan yang jadi ketua himpunan mahasiswa siapa gitu ditulis.
Akhirnya akhirnya orang yang sudah dipanggil krempeng itu sekarang menjadi ketua. Panjang kan gitu. Akhirnya Ipan yang suka dipanggil krempeng oleh teman-temannya itu sekarang terpilih menjadi ketua Hima. Kan panjang. Misalkan MC bertalenta itu sebagai ketua Hima. Nah, kan lebih pendek, lebih ringkas. Kita gitu ya. Kan gitu. Ya, Ipan misalkan karena MC gitu. MC kebanggaan kampus itu menjadi ketua Hima. Kan lebih ringkas, lebih pendek dan lebih menarik. Siapa? MC kebanggaan kampus kita. Contoh judulnya misalkan MC kebanggaan kampus kita itu menjadi ketua Hima. Menjadi Hima, ketua Hima Persisme atau ketua jurusan atau apa. Ya. Jadi panjang, jangan terlalu panjang. Bahkan judul yang pendek itu seringkali menarik. Ya, seringkali menarik. Misalkan ketika ada judul tulisan, judulnya pedas. Apa gitu ya. Walaupun memang harus ada penjelasan, pedas misalkan. Cabai saat ini lebih pedas, harga cabai lebih pedas dari rasanya, misalkan. Nah, itu kan menggunakan kata-kata yang paling menarik. Selanjutnya, menempatkan keyword atau kata kunci seperti tadi di posisi yang strategis. Nah, judul harus berbentuk prasa, ya. Penulisan judul menggunakan kaidah EYD. Judul harus sesuai dengan isi. Jangan judulnya ini, isinya ini, kan tidak ini. Nah, ini beberapa contoh judul yang baik. Jenis ikan asin yang banyak dijual di Indonesia. Misalkan, menyebut angka 11 jenis ikan asin yang banyak dijual di Indonesia. Kalau sudah disebut angkanya seperti itu, maka orang pasti akan membaca sampai 1 sampai 11. Karena ia kalau tahu 8, seolah-olah tidak sempurna penambahan informasinya. Informasinya tidak sempurna. Ada 11 jenis ikan asin yang banyak dijual di Indonesia. Kalau ikan asin yang banyak dijual di Indonesia, ada 3, pada bulen, pada buntung, pada berem, sudah selesai. Tidak apa, peda-peda yang lain, asin-asin yang lain, ya. Jangan jenis-jenis ikan asin yang ada di Indonesia. Pasti, wah ini banyak, orang tidak tertarik kan banyak. Tapi kalau 11, apa saja nih 11 teh? Dapat 5, dia akan bertanya yang 6 lagi, dibaca terus, kan begitu. Kemudian, maksimal 6 karakter. Contoh nih cara dari pembuat tempe yang banyak gitu. Cara membuat tempe, mendoan, crispy, dan resep bumbu tempe. Panjang. Tetapi cukup kita tulis 5 cara membuat keripik tempe yang mudah untuk dicoba. Ada 5. Tadi kembali lagi bahwa kalau disebut 5, dia pasti akan baca semua. Karena ada 5. 5 cara membuat keripik tempe yang mudah untuk dicoba. Dan mudah. Tidak susah. Kamar saya nyobaan susah. Nggak semuli tempe 2 ton, segala macam. Akhirnya jadi bangkrak kan gitu. Teman-teman sekalian, kemudian hal yang harus dihindari sekarang. Hal yang harus dihindari dalam membuat judul. Hindari menggunakan kata aktif, intransitif. Kata aktif, intransitif adalah kata yang subjeknya aktif melakukan pekerjaan. Kata ini adalah jenis kata aktif yang tidak bisa diubah menjadi kalimat pasif. Hal ini karena keberadaan objek dalam kata ini tidak diperlukan. Hindari menggunakan kata partikel. Kata partikel adalah salah satu jenis kata yang tidak disarankan untuk ditempatkan di dalam judul. Hal ini karena kata partikel merupakan jenis kata yang tidak tertakluk pada perubahan bentuk. Kata ini hanya berfungsi menampilkan unsur yang diiringinya. Dalam bahasa Indonesia ada 4 jenis artikel penegas, yaitu kah, lah, tah, dan pun. Nah, atau dan pun. Ya. Betulkah? Nah, itu maksudnya harus dihindari. Betulkah? Betulkah Muldoko adalah sebagai orang pertama yang melakukan makar di Demokrat? Nah, itu udah tahu. Tidaklah semua orang tahu bahwa di gua pakar itu ada misteri, enak gitu ya. Ataupun kalaupun pendaki itu tidak jadi melewati tebing yang berada di sebelah barat, maka dia tidak akan jatuh. Kan enakan gitu ya. Kalimat-kalimat itu. Kalaupun kita pakai judul kalimat tanya, misalkan intervensi kekuasaan di balik KLB Demokrat, tanda tanya. Bukan betulkah ada intervensi kekuasaan di balik KLB Demokrat. Nah, itu cukup intervensi kekuasaan di balik Kongres luar biasa Demokrat, tanda tanya.
Tidak harus ini. Ya teman-teman sekalian, saya harap teman-teman sekalian bisa membuat judul artikel, bisa membuat lead paragraf pertama yang menggambarkan hampir keseluruhan isi, kemudian menentukan tema, membedakan judul dengan tema, dan membuat judul yang menarik. Kalau membuat judul itu menarik, jangan kemarin teman-teman KKN misalnya, KKN misalkan apa di mana tuh di Ciwidey ya, KKN tuh di mana? Judulnya tidak menarik, bacanya nggak real. Misalkan kita IPAN mau menulis tentang feature betahnya KKN, karena betahnya itu karena ada anak tua kampung yang cantik, atau anak siapa di tokoh di situ yang cantik, misalkan sebut saja, misalkan Irfan mau nulis pengalaman dia mengalami sesuatu yang mengasihkan di KKN karena ada penyemangat orang kampung yang herang-herang begitu, maka tulis misalnya bunga desa itu bernama Mawar. Itu judul feature. Bunga desa. Kita menisbatkan atau mengkiaskan dengan sesuatu yang cantik itu dengan bunga. Bunga desa itu bernama Mawar. Beda judulnya, kadang-kadang beda ketika kita menulis misalkan gadis cantik itu bernama Mawar, kan kurang enak. Gadis cantik yang santun itu bernama Mawar, terlalu panjang. Gadis cantik yang ada tai lalat di dahinya itu bernama Mawar. Itu juga terlalu bertele-tele. Tetapi kita tulis bunga bunga cantik itu bernama Mawar, gitu kan. Bunga desa ya, bunga desa bukan bunga cantik. Bunga desa itu bernama Mawar karena bunga itu biasanya cantik gitu. Untuk menggambarkan cantik itu adalah dengan bunga. Ya begitu, teman-teman sekalian. Atau misalnya tentang pembunuhan, kita membuat tentang pembunuhan. Misalkan ada, mohon maaf, misalkan Mulyadi sudah berbadan kaku, misalkan, ya itu penemuan mayat, pembunuhan. Kita ingin memberitakan pembunuhan. Mulyadi telah berbadan kaku, jadi dia sudah meninggal maksudnya, kan gitu. Terus ada lagi misalnya, ya judul-judul itu harus hiperbolik juga, tetapi dengan bahasa yang ini harus ya mengandung unsur ya menarik saja gitu. Kalau mungkin bisa jadi lebay ya menggambarkan bunga desa itu bernama Mawar atau bunga desa itu bernama Rina, bunga desa itu bernama Santi, ya, bisa jadi begitu. Teman-teman sampai di sini. Saya harap mudah-mudahan teman-teman bisa menggambarkan, membayangkan judul yang menarik itu ya, yang menarik perhatian. Bisa menggunakan kalimat atau bahasa yang sasarannya itu perasaan, bukan pikiran, bukan sesuatu yang diurai logis, tetapi perasaan. Misalkan ya, misalkan ibarat petir di siang bolong, bisa begitu, bisa menggunakan kata-kata peribahasa ya, peribahasa. Gitu. Misalkan sungguh tak keduga oleh Udin, pria berumur 25 tahun, seorang pemuda yang selama ini giat bekerja, mendengar berita bahwa bapaknya meninggal dunia. Nah, itu kan judulnya bagai mendengar petir di siang bolong dengan menggunakan peribahasa. Menarik. Ada apa nih? Siapa yang mendengar petir di siang bolong? Memangnya ada geludug atau apa gitu. Tetapi kita ingin menceritakan seorang anak yang ditinggal bapaknya, misalkan tadi gitu ya, bagai mendengar petir di siang, bagai disambar petir di siang bolong. Nah, misalkan seseorang yang mendapat kekecewaan atau mendapat apa. Teman-teman sekalian, saya pikir tentu harapannya dari perkuliahan ini kita menguatkan kembali, bisa membedakan. Karena di dalam UTS kemarin, kalau tidak salah, saya ada soal atau ada satu tugas dalam soal yang yang menyuruh bahwa setiap mahasiswa membuat judul feature dan lead-nya. Judulnya harus menarik. Tadi sudah disampaikan. Itu saya belum periksa jawabannya, tetapi saya pastikan bahwa teman-teman sudah bisa membuat judul. Fungsi judul seperti itu dan fungsi lead sudah disampaikan juga, lead itu seperti itu. Jadi lead itu harus menggambarkan keseluruhan tulisan. Untuk menguraikan ke paragraf pembahasan atau ke topik di bawahnya, kita lihat saja lead-nya. Ketika lead-nya misalnya menyebut bahwa telah terjadi banjir bandang di NTT, misalkan puluhan orang
puluhan orang meninggal dan yang lainnya luka berat. Nah, itu kan kita bisa diurai di paragraf itu. Di NTT bagian mana, sabaraha puluh yang meninggal, kan tadi mah puluhan, misalkan 30 atau berapa di paragraf keduanya. Kemudian luka beratnya dirawat di mana gitu. Kondisinya sebagai apa kan bisa diuraikan panjang di sini. Di paragraf berikutnya. Misalnya di paragraf awalnya kita banjir bandang terjadi di Nusa Tenggara Timur, puluhan orang kehilangan nyawa atau menjadi korban dan ratusan mengalami luka berat dan ringan. Jadi diuraikan. Pertama adalah banjir bandangnya di mana, di NTT, di kabupaten mana, jam berapa, kemudian yang korban meninggal dunianya berapa orang, sudah dimakamkan atau belum, kemudian juga yang luka beratnya adalah berapa orang, dirawat di mana, kemudian siapa yang sembuh, siapa yang baik, atau siapa yang menuju ke kritis. Itu di paragraf berikutnya. Sehingga paragraf pertama betul-betul menginspirasi pembahasan di paragraf berikutnya. Saya kira itu saja yang disampaikan pada perkuliahan kali ini. Semoga hasilnya cukup baik, sehingga di tugas-tugas yang lainnya nanti, terutama di UAS atau UAS, teman-teman bisa membuat picture dengan sempurna, walaupun tidak semua menjadi wartawan, tidak semua mungkin tidak menjadi penulis picture. Bisa jadi ada yang jadi fotografer, ada yang menjadi MC, ada yang menjadi penyiar radio, ada yang menjadi penulis skenario dan lain sebagainya. Tetapi sebagai orang yang pernah mengalami kuliah di komunikasi penyiaran Islam, tentu mengenal picture dan bisa menulis picture. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman sekalian, dan mohon absennya diadministrasikan supaya nanti di akhir dalam unsur penilaian itu kan ada kehadiran, ada aktif, ada tugas dan lain sebagainya yang menjadi indikator penilaian bagi dosen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.